Perihal postingannya gimana Pak De? Safea kondisinya? Kondisi Safea sekarang seperti apa Pak De? Aman. Iya, karena memang tidak selesai gitu, karena memang bukan trauma ya, tetapi ini kan apa yang anak ini terima dari kecil. Saya tidak bisa memberikan advice ya gitu, karena sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya kondisi dia seperti apa. Nama musisi kondang Ahmad Dhani lagi-lagi membuat gempar panggung hiburan tanah air lewat unggahannya di media sosial. Dalam unggahan itu, Ahmad Dhani sebenarnya membagikan sebuah video yang menampilkan momen ketika sang putri menangis sesenggukan di acara siraman pernikahan El Rumi dan Syifa Haju beberapa waktu lalu. Namun yang mencolok perhatian, video tersebut dilengkapi komentar yang benar-benar membuat terkejut publik. Lewat kalimat-kalimat yang ia susun rapi, Ahmad Dhani pun menguak beberapa fakta tentang sesosok wanita yang diduga kuat merupakan sang mantan istri. Gara-gara drama sinetron di sebuah acara siraman, aku langsung peluk putriku tersayang dan membisikkan sebuah fakta yang harus aku ungkap. Yang kamu lihat adalah akting sangat buruk dari wanita yang mentalnya perlu diperiksa, tulis Ahmad Dhani. Lebih lanjut, Ahmad Dhani pun menuturkan kekecewaan yang ada di dalam hatinya tentang perilaku sang wanita yang ia anggap terus mengorek-norek luka masa lalu mereka. Yang membingungkan, sudah 20 tahun, drama sinetron itu masih saja dilakukan di siraman, yang harusnya menjadi ajang silaturahmi, tegas Ahmad Dhani. Perihal postingannya gimana Pak De? Safea kondisinya? Kondisi Safea sekarang seperti apa Pak De? Aman. Entah apa yang sebenarnya terjadi dalam momen siraman kemarin. Namun bila ditarik ke belakang, momen ini bukanlah kali pertama bagi Ahmad Dhani dan sang putri mendapatkan sorotan tajam publik. Ya, tentu masih segar dalam memori bagaimana tajamnya sorotan publik terhadap putri Ahmad Dhani dalam acara pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagize 1 tahun lepas. Dan kini hal itu kembali terjadi. Bahkan di acara pernikahan El dan Syifa, ia sampai sesenggukan meneteskan air mata. Lantas, bagaimanakah seorang psikolog menanggapi apa yang terjadi saat ini? Iya, karena memang tidak selesai gitu, karena memang bukan trauma ya, tetapi ini kan apa yang anak ini terima dari kecil gitu ya. Dia bisa mengakses media, dia tahu ibunya dikatakan seperti apa, dia tahu bagaimana proses perceraian ayahnya dengan ibu dari kakak-kakaknya, dia tahu semua kan gitu kan. Sekarang dia sangat bisa mengakses dan itu sangat mempengaruhi dia sehingga nggak ada ya anak yang ingin ibunya dijelek-jelekan oleh orang lain. Nah itu mungkin selama ini tertanam ya dalam diri dia ya gitu. Dia ingin membela ibunya atau dia tidak terima dengan kondisi tersebut. Dia tidak terima dengan kondisi bahwa kenapa sih masyarakat ini tidak berhenti saja sih membicarakan ibunya dan sebagainya. Itu keinginannya nggak seperti itu begitu. Sehingga ketika ada kejadian seperti ini ya pasti dia akan tertrigger lagi gitu ya. Dan ya memang tidak selesai gitu. Bagaimana mau diselesaikan ya, tentunya kedua belah pihak termasuk juga Ahmad Dhani sebagai ayahnya untuk menyelesaikan gitu. Tetapi kan kita tidak bisa menutup netizen ya, menutup masyarakat yang selama ini sudah memiliki judgement tersendiri terhadap ibu dari putri tersebut begitu ya. Ini kan yang kita ini hanya melihat sorotan media ya saat ini. Kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi dalam kesehariannya seperti apa begitu ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam pintu-pintu rumah keluarga tersebut gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi hari-harinya seperti apa gitu. Tetapi yang tersorot atau tampil di media adalah ketika saat-saat yang bisa diliput ya, ketika saat-saat kamera itu menuju kepada keluarga tersebut begitu ya. Dan situlah kemudian muncul yang kita sebut atau beberapa orang mengatakan ini drama gitu ya, belum selesai gitu.
Di lain sisi, alasan dari deras air mata yang dituturkan oleh Putri Ahmad Dhani belum diketahui secara pasti. Hal itu pula yang ditekankan oleh psikolog Auli Grasinta. Pasalnya, tak dapat dipungkiri pula jika acara siraman merupakan momen haru yang seringkali membuat hati terenyuh. Dan tak menutup kemungkinan, air mata Putri Ahmad Dhani tidak memiliki kaitan secara langsung dengan sosok wanita yang disebut dalam unggahan tersebut. Dan momen keluarga, momen siraman, momen pengajian itu kan memang momen haru ya, sehingga mungkin saja trigger psikologis itu muncul ketika momen-momen seperti itu. Mungkin bukan, tadi mungkin saya bilang mungkin bukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Maya, tetapi mungkin saja dia sebagai adik kehilangan kakaknya yang mungkin selama ini cukup dekat dengan dia dan harus menikah dengan perempuan lain. Mungkin itu yang dia rasakan. Tapi kan yang kita baca bukan dari Safianya, tetapi dari ayahnya yang kemudian mengatakan hal-hal yang membuat masalah bukan semakin selesai tetapi semakin buruk ya, semakin orang-orang bilangnya drama begitu ya. Jadi sebenarnya sangat mungkin apa yang dirasakan Safia itu bukan apa yang ditulis oleh Ahmad Dhani di media sosial gitu. Kita harus pastikan dulu itu gitu. Kita harus konfirmasi dulu. Memang belum dapat dikonfirmasi apakah sosok wanita yang disebutkan oleh Ahmad Dhani dalam unggahan itu adalah Maya Estianty, sang mantan istri. Akan tetapi, hal itu tak mampu menghalangi liar spekulasi yang kini ramai berhembus di media sosial. Belum lagi bila membahas histori perseteruan mereka yang terus berkobar bagai api yang abadi. 1 tahun silam contohnya, ketika Al-Ghazali, ada putra sulung mereka, resmi mempersunting Alisa Dagize. Ya, momen bahagia itu kemudian disusul dengan sebuah video unggahan Ahmad Dhani yang bertajuk kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Sebuah kisru panas yang sampai berujung pelaporan polisi terhadap beberapa pengguna media sosial. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Nah, sambung lagi ya. Artiganya Zoom ya Pak ya? Ya. Lebih menghebohkan Pak ya? Lebih menghebohkan Pak ya? Lebih menyegarkan, lebih kayaknya. Kan saya lah. Yang paling menghebohkannya gongnya apa Pak ya? Gongnya apa Pak ya? Ya pelan-pelan. Kisi-kisinya Pak ya? Kisi-kisi. Pokoknya kalau soal video Ahmad Dhani Legend tuh cuma saya sama Mulus yang tahu. Nanti diwawancara aja sama Mulus. Harus ada yang dibuktikan bahwa ini adalah perbuatan melanggar hukum gitu aja. Yang saya tangkap dan saya lihat bahwa memang ini mungkin udah numpuk aja. Ini udah numpuk, ya kan? Satu numpuk yang ujungnya kalau serangannya ke dia sih dia bisa ditahan, tapi ketika serangan itu udah secara langsung kepada anaknya, ya terutama yang masih kecil. Kalau Al-Eldul kan sudah dewasa, sudah bisa dia menyortir, ya kan? Menyortir itu udah bisa dia kan. Cuman untuk Fea dan Ali yang masih labil ini, ya tentunya sebagai seorang ayah dia harus di depan, ya kan, untuk mengklarifikasi ini supaya ya kita harus sama-sama bijak. Kalau ini silahkan jangan ke anaknya lah, ya kan, jangan ke anak lah, kasihan, ya kan, itu kalau kita balikin kita anaknya nggak bersalah. Sementara itu, dalam unggahan tersebut Ahmad Dhani juga kembali menyindir adanya sebuah dugaan pengkhianatan cinta yang dilakukan sang wanita. Wanita itu ditalak 3 oleh suaminya karena perselingkuhannya dengan pemilik TV swasta. Dan perbuatannya itu sudah diakui secara tertulis dan ditandatangani. Lanjutnya, sontak saja, publik pun dibuat menengok kembali kisruh setahun lepas, di mana Ahmad Dhani menuturkan hal yang sama. Maksud saya begini, harusnya itu ibunya Al-Eldul tuh nggak usah bahas-bahas yang lalu-lalu, karena kan saya juga nggak pernah bahas juga gitu loh kan, selama ini kan nggak pernah bahas gitu. Jadi harusnya nggak usah dibahas, buat apa dibahas, orang udah punya suami, udah punya istri masing-masing, harusnya yang lalu nggak usah dibahas ya. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Gitu. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Kalau masih ngomongin gitu terus,
saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Gitu. Jadi memang kadang-kadang ya yang kita harus ketahui juga, masyarakat harus ketahui bahwa apa yang terlihat di publik ya, citra yang terlihat di publik itu belum tentu yang sebenarnya, ya kan? Orang yang terlihat buruk di publik ternyata bisa jadi orangnya tidak seperti itu. Begitu juga sebaliknya, orang mencitrakan dirinya sebagai seorang yang baik, keluarganya baik-baik saja, ya kan? Bisa juga sebaliknya, kan banyak kejadian gitu kan? Ya, banyak mencitrakan dirinya, keluarganya baik-baik saja, ini segala macam, ternyata wah dalamnya itu cuma pencitraan saja. Ya apalagi artis lah kan banyak sekali kejadian kayak gitu kan, dan statement orang-orang, testimoni orang-orang tentang masalah itu. Jadi seperti itulah. Miris memang apa yang saat ini harus terjadi. Kisah pilu yang sejatinya terjadi hampir 20 tahun lalu harus kembali menjadi perbincangan orang banyak. Hal itulah yang lantas membuat sosok Ahmad Dhani kembali disorot dengan tajam oleh jutaan pasang mata penikmat panggung hiburan. Lantas, seperti apakah Auli Grasinta menanggapi aksi Ahmad Dhani dari kacamata psikologi? Ya, sebenarnya ini menunjukkan bahwa yang belum selesai itu juga Ahmad Dhani-nya sendiri kan gitu, karena dia memposting kan gitu. Apakah kondisinya betul pada saat itu adalah yang men-trigger adalah ucapan disampaikan oleh Bunda Maya, kan kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi ya sebenarnya orang dewasa lah ya, orang-orang dewasa inilah yang berhenti untuk membuat drama begitu ya, untuk membuat kondisi-kondisi yang akan lebih menyulitkan bagi anak-anaknya. Nah itu yang terjadi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang belum selesai adalah Ahmad Dhani sendiri dengan permasalahannya yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya begitu. Dan tadi tidak ada satu pihak pun yang kemudian bisa melarang, bisa mendorong, bisa menekan agar tidak ada berita negatif tentang ibunya gitu ya, tentang ibu dari Safia ini sendiri gitu ya. Ini dunia yang keras gitu, sehingga ya orang tua seharusnya memberikan tadi, tidak menambah drama pada hidup anak, menyelesaikan masalah ini dengan dewasa ya gitu ya, dengan dewasa, kemudian mengajarkan pada anak bahwa ya beginilah hidup seperti yang disampaikan oleh Bunda Maya mungkin ya, bahwa ya hidup memang ternyata tidak seperti apa yang selalu kita harapkan begitu ya, tetapi tadi menguatkan anak ketika menghadapi hal-hal seperti ini itu penting untuk dilakukan oleh orang tua. Jadi jangan orang tuanya yang kemudian malah menambah seperti saat ini gitu ya, tetapi orang tua berkewajiban untuk menguatkan ya psikologis anak agar dia juga tidak terpapar pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dia ketahui. Selain memberikan pendapat berdasarkan ilmu psikologi tentang Ahmad Dhani, Auli Grasinta juga memberikan sedikit masukan terhadap menangani mental sang putri agar tak larut dalam tekanan. Menurut Auli, ia memang tidak dapat memberikan masukan secara pasti, namun ia tetap menekankan pentingnya komunikasi. Lantas, komunikasi seperti apa yang baiknya dilakukan untuk membantu putri Ahmad Dhani? Sebenarnya saya tidak bisa memberikan advice ya gitu, karena sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya kondisi dia seperti apa. Itu kan yang disampaikan oleh pihak ayahnya, bahwa dia mengatakan hal seperti ini dan sebagainya. Apakah itu memang hal itu yang terjadi atau memang trigger itu dari apa yang dikatakan oleh Bunda Maya gitu kan, belum tentu juga gitu. Jadi ada baiknya memang ketika orang tua bercerai, ketika anak menghadapi kondisi-kondisi psikologis yang menekan gitu ya, orang tua itu melakukan pendampingan. Tapi apakah harus psikolog ya? Belum tentu juga, sangat tergantung dari apa yang terjadi pada anak begitu. Yang penting sebenarnya adalah persiapan bahwa kita akan kembali bertemu dengan keluarga ini gitu ya, dengan keluarga Bunda Maya misalnya ya, sehingga akan terjadi the best thing akan terjadi ini gitu ya, akan senang, akan happy, akan seru gitu ya. The worst thing akan terjadi ini. Nah itu yang harus disiapkan. Kalau sampai terjadi ini, apa yang harus dilakukan? Nah itu yang harus didiskusikan. Apalagi kalau kita lihat Safia sudah cukup dewasa begitu ya, sudah pada usia-usia yang dia bisa memahami kondisi gitu ya. Itulah yang harus dibicarakan gitu, karena
hal-hal seperti ini akan terus terjadi gitu ya. Nanti ketika misalnya adiknya menikah, nanti ketika ada yang melahirkan, nanti ulang tahun dari cucu, itu semua akan terus berjalan gitu ya, akan terus terjadi selama kehidupan keluarga. Walaupun orang tua sudah berpisah, anak-anak ini kan tetap bukan mantan anak gitu ya. Anak-anak ini kan tetap menjadi anak dari kedua belah pihak gitu. Jadi itu yang harus disiapkan. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.